Polri telah berhasil mengungkap kasus cyanida di wilayah hukum Polda Jawa Timur. Untuk itu kami sangat bangga dan mengapresiasi kinerja dari tim Barreskrim Polri yang telah berhasil mengungkap kasus ini. Dalam kesempatan ini juga kami akan memberikan informasi secara detail terkait dengan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh tim Barreskrim Polri dalam mengungkap kasus ini, dan tentunya kami dari Polda Jatim akan mendukung sepenuhnya terkait dengan kinerja proses penindakan maupun penyidikan yang dilakukan oleh tim Barreskrim Polri. Untuk mempersingkat waktu, maka mari kita simak bersama dan dengarkan penjelasan dari Direktur Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri Brigjen Pol Nunung Saifuddin SIK MM. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Mario Josko SME, Direktur Tertib Niaga Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Dalam Negeri RI. Yang saya hormati tentu Pak Kabid Humas Polda Jatim, Pak Jules Abbas. Yang saya hormati Pak Dir Krimsus Polda Jatim, Kapolres Tabes Surabaya, Pak Wadir Tipiter Barreskrim dan Kasubdit 1 di Tipiter Barreskrim Polri. Dan tentu juga yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan media yang pada siang hari ini berkenan hadir untuk meliput siaran pers yang akan kami sampaikan sebagai bentuk transparansi kami kepada masyarakat terkait dengan tindak pidana perlindungan konsumen. Dan tentu ini kita atensi sekali rekan-rekan karena sebagaimana tadi sudah disampaikan Pak Kabid Humas, bahwa ini adalah merupakan zat beracun yang perlu pengawasan yang lebih. Rekan-rekan sekalian, pada siang hari ini akan saya sampaikan hasil penindakan yang dilakukan oleh tim penyidik dari Tipiter Barreskrim Polri terkait nomor LP nomor 41 Polri tanggal 14 April 2025. Ya. Tempat kejadian perkaranya ada dua rekan-rekan. Yang pertama adalah di tempat ini, yaitu di Gudang Jalan Margo Mulia, Indah Blok H nomor 94 Tande Surabaya, Jawa Timur. Kemudian dari lokasi ini kita kembangkan ke wilayah Pandaan atau Gempol. Itu gudang kedua di Jalan Gudang Garam RT 02 RW 04 Kelurahan Sumber Soko Kecamatan Gempol, Pasuruan, Jawa Timur. Waktu kejadian ini sudah di tanggal 11 April 2025 kemarin dan baru kita bisa sampaikan ke rekan-rekan media pada hari ini karena kita perlu bahan yang selengkap-lengkapnya untuk bisa disampaikan kepada masyarakat. Perkara dugaan tindak pidana Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan tindak pidana Pasal 62 Ayat 1 Yunto Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur yang diduga dilakukan oleh tersangka SE selaku Direktur PT Sumber Hidup Semindo. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, kronologis daripada pengungkapan ini akan saya sampaikan secara detail. Yang pertama adalah dari proses penyelidikan, ya,
nanti dan meningkat kepada proses penyidikan. Pada proses penyelidikan berawal dari adanya informasi dugaan perdagangan bahan kimia berbahaya, bahan berbahaya atau B2, jenis sodium cyanid atau cyanida yang dilakukan oleh SE selaku Direktur PT Sumber Hidup Semindo atau PT SHC di Surabaya, Jawa Timur. Atas dasar tersebut pada tanggal 11 April, penyelidik Bareskrim Polri melakukan penyelidikan di 2 tempat, yaitu di gudang milik PT SHC, yaitu gudang pertama di lokasi pergudangan Margomulyo, Surabaya, dan gudang kedua di Pandaan, Jawa Timur. Dari hasil penyelidikan, maka anggota Ditipiter Bareskrim Polri telah melakukan interview dan wawancara terhadap saksi-saksi. Yang pertama adalah Saudara SE selaku Direktur PT CHC, kemudian Saudara Prianto, Kepala Gudang, dan Gito Rolis sebagai pekerja bongkar muat. Untuk tahap selanjutnya, dari keterangan yang sudah kita peroleh beserta barang bukti, sehingga kami yakin perkara ini bisa kita naikkan statusnya ke level penyidikan. Pada proses penyidikan kita sudah memeriksa 10 orang saksi dan 2 orang ahli. Ya. Yang pertama adalah Saudara SE, yaitu Direktur PT SHC, kemudian Saudara Sugiarto Sinugroho, Dirut PT SHC, Saudara Horizon sebagai Komisaris PT SHC, Prianto, Kepala Gudang, Gito Rolis, pekerja bongkar muat, Vivi, admin PT SHC, Hadi, sopir gudang PT SHC, Jauhari, staf impor PT Intra Jaya Giri Kencana, Holianto sebagai broker PPJK, Fitrianto dari pihak Cukai Tanjung Perak, Ibu Riris dari PT PPI, dan 2 ahli perdagangan, serta ahli perlindungan konsumen. Dari hasil penyidikan, barang bukti yang telah kita sita sejumlah 6.101 drum bahan berbahaya jenis kimia sodium cyanid atau cyanida. Dengan rincian bahwa di gudang ini, di Jalan Margomulyo ini ada 2.581 drum dengan rincian 1.092 drum cyanida berwarna putih dari Hebei Chengxing Co Ltd China, 710 drum cyanida berwarna hitam dari Hebei Chengxing Company Ltd China, 296 ya, drum cyanida berwarna putih tanpa stiker, tanpa label, ya. Kemudian 250 drum cyanida berwarna hitam tanpa stiker, 62 drum berwarna telur asin dari Korea, 88 drum berwarna telur asin dari Tekwang tanpa hologram, dan 83 drum cyanida PT Sarina. Kemudian dari gudang kedua, yaitu di Jalan Gudang Garam Kelurahan Sumber Soko Kecamatan Gempol Pasuruan, Jawa Timur, kita menyita 3.520 drum sodium cyanida merek Kuangan Sengsin Chemical warna telur asin. Barang bukti tersebut telah kita lakukan uji lab di Lab 4 Polda Jatim untuk mengetahui kandungan terhadap BB yang telah ditemukan. Jadi kronologisnya ini biar rekan-rekan bisa sampaikan bahwa pada saat penggeledahan pertama di gudang ini, ya, proses penggeledahan sedang berlangsung, kemudian kita dapat informasi mau masuk lagi 10 kontainer cyanida yang berasal dari Cina, ya betul Pak. Ini sejumlah 10 kontainer, atau kalau
Di total ada 3.520 drum sianida. Karena gudang di sini dilakukan penggeledahan, maka dialihkanlah oleh owner kontainer ini ke gudang yang ada di Pandaan. Namun demikian, ya terima kasih kepada rekan-rekan dari Subdit 1 yang begitu jeli sehingga yang di Pandaan pun bisa kita ungkap. Saya akan sampaikan rekan-rekan sekalian untuk penetapan tersangka, ya, bahwa dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti penyidik melakukan gelar perkara penetapan tersangka dengan kesimpulan sementara ini baru satu, ya saya ulangi, sementara ini baru satu tersangka dengan inisial SE selaku Direktur PT SHC kita jadikan menjadi tersangka. Tidak menutup kemungkinan, ya, pihak-pihak lain nanti yang akan kita dalami dalam hal ini mungkin dari internal perusahaan atau di eksternal perusahaan, ya, perusahaan lain dan lain sebagainya, atau yang berkaitan dengan proses dan mekanisme masuknya barang dari luar negeri. Jadi masih terbuka peluang untuk menambah jumlah tersangka yang terlibat dari kegiatan curang ini. Modus operandi dan peran tersangka, bahwa saudara SE sebagai Direktur SHC melakukan impor bahan berbahaya jenis sianida dari Cina dengan menggunakan dokumen perusahaan lain, yaitu perusahaan pertambangan emas yang sudah tidak berproduksi. Selama kurang lebih 1 tahun, tersangka telah mengimpor kurang lebih 494,4 ton atau 9.888 drum sianida. Ya, ini hanya 1 tahun. Nanti akan saya sampaikan omset 1 tahun ini berapa yang. Oleh tersangka SE, sianida tersebut seharusnya hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dalam kegiatan produksi perusahaan perdagangan tanpa izin usaha untuk bahan berbahaya sianida. Diduga para pihak yang membeli bahan berbahaya sianida dari tersangka SE adalah para penambang emas ilegal yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia yang mana dalam pengirimannya dilakukan dengan melepas label merek pada drum agar menghilangkan jejak terhadap pendistribusian bahan berbahaya sianida yang tidak boleh diperdagangkan kembali. Selain itu juga dilakukan pemindahan isi sianida ke dalam drum yang diduga sejenis dengan bahan berbahaya sianida milik PT PPI atau PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Jadi kalau itu digunakan untuk umum, maka importir yang diberi kewenangan oleh pemerintah hanya PT PPI dan PT Sarina. Ya. Kalaupun pihak lain, yaitu dari pihak swasta yang akan melakukan impor, hanya boleh dilakukan oleh perusahaan swasta yang mempunyai pertambangan dan harus dilengkapi dengan API, ya, angka pengenal impor. Betul ya Pak? APP ya. Nanti lebih jelasnya sama beliau Pak Mario. Terdapat kurang lebih puluhan pelanggan dari tersangka SS dan memperdagangkan sianida tersebut dengan jumlah pengiriman rata-rata 100 sampai dengan 200 drum dalam satu kali pengiriman, dan di pasaran 1 drum ini harganya lebih kurang 6 juta. Jadi bervariasi rekan-rekan. Kalau yang dari PPI ini lebih mahal. Ya. Yang dari PPI ini lebih mahal. Ada yang sampai 10 juta Pak Mario di lapangan. Ya. Peran tersangka S adalah melakukan pengurusan perizinan impor produsen bahan berbahaya dan persetujuan impor bahan berbahaya dari PT SPM, ya, Satria Pratama Mandiri, dengan menunjuk saksi Holyanto sebagai broker. Ini harusnya tidak boleh. Ya, seharusnya tidak boleh.
Kedua, melakukan importasi bahan berbahaya jenis cyanida dengan menggunakan dokumen perizinan PT SPM. Melakukan perdagangan terhadap bahan berbahaya B2 jenis cyanida tersebut. Terhadap tersangka, kita telah menerapkan dugaan tindak pidana pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tanpa memiliki izin yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat 1 Yunto pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dengan ancaman pidana yang dikenakan adalah pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 10 miliar dan atau pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat 1 huruf A, huruf E, dan huruf F. Yunto pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman pidana yang dikenakan adalah pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Rekan-rekan, perlu saya sampaikan bahwa omset dari hasil penjualan selama 1 tahun dari 2024 sampai 2025 setelah kita tangkap ini adalah 494,4 ton atau 9.888 drum dan ini diimpor sebanyak 7 kali dengan rincian pada tanggal 30 April 2024 sebanyak 2.112 drum, pada tanggal 9 Juli 2024 sebanyak 1.664 drum, pada tanggal 21 2024 sebanyak 224 drum, pada tanggal 23 Maret 2025 sebanyak 1.408 drum, pada tanggal 5 April 2025 sebanyak 960 drum, dan terakhir 2 kali pengiriman pada tanggal 11 April sebanyak 3.520 drum. Nah, ini yang dibawa ke Pandaan kemarin. Dalam kurun waktu tersebut antara 2004 sampai 2005 mereka telah setelah kita hitung omset yang kita sita saat ini ada lebih kurang 9.880 dengan asumsi harga di lapangan kita minimalkan 6 juta saja sehingga jumlah yang diperoleh lebih kurang 59 miliar 328 juta. Sebelum saya akhiri, izinkan saya ingin menyampaikan closing statement pada rekan-rekan semua sebagai gambaran bahwa yang pertama Polri dalam hal ini Barreskrim dan khususnya Direktorat Tindak Pidana Tertentu berkomitmen untuk mencegah melakukan penindakan hukum terhadap illegal mining khususnya emas dengan jalan salah satu adalah memutus distribusi terhadap cyanida ini yang diduga telah dilakukan penyimpangan. Ya. Cyanida ini adalah satu jenis bahan berbahaya yang untuk proses importasinya ke wilayah negara Indonesia maupun pendistribusiannya sangat diawasi dengan ketat oleh pemerintah. Penyalahgunaan distribusi, penjualan dan penggunaan cyanida yang tidak dilengkapi dengan perizinan usaha, serta tanpa mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan akan menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan hidup. Dirtipiter Barreskrim Polri berkomitmen akan terus melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan lahgun atau penyalahgunaan bahan berbahaya
khususnya dalam proses pertambangan ilegal, sehingga akan melakukan pengembangan terhadap keterlibatan pihak-pihak lain, baik badan usaha maupun perorangan yang membantu turut serta dan bersama-sama melakukan tindak pidana ini. Dan perlu kami sampaikan bahwa pengungkapan kasus ini adalah pengungkapan yang terbesar yang pernah kita lakukan di Mabes Polri. Langkah-langkah penegakan hukum ini tentunya memerlukan sinergi antara pemerintah dan kepolisian, serta partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawasi dan mencegah praktek penyalahgunaan bahan-bahan berbahaya. Ya, saya kira itu rekan-rekan, Pak Kabid Humas, Pak Mario dari Kementerian Perdagangan yang bisa saya sampaikan, dan rekan-rekan semuanya dari media, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mungkin ini juga merupakan satu pesan kepada masyarakat kita, khususnya mereka yang melakukan penambangan ilegal, untuk segera menghentikan kegiatan pertambangan ilegal khususnya emas. Ya, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik rekan-rekan sekalian, terima kasih Jenderal telah menyampaikan rilis terkait pengungkapan kasus. Untuk selanjutnya, kita akan dengarkan statement dari Kementerian Perdagangan RI, dalam hari ini diwakili oleh Bapak Mario Josko, SEME. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih Bapak Kabid Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Brigjen Pol Nunung Saifuddin, Dirtipiter Barreskrim Polri. Yang kami hormati Bapak Kombes Pol Roy Siombing, Dirreskrim Sus Polda Jawa Timur. Yang saya hormati Bapak Kombes Pol Indra Lutrianto Amsono, Wadirtipiter Barreskrim Polri. Kemudian Kombes Pol Setio H. Heriatno selaku Kasubdit 1 di Tipiter Barreskrim Polri, dan Pak Kapolrestabes Surabaya. Terima kasih. Di sini kami dapat sampaikan bahwa seperti yang disampaikan tadi, memang sianida ini termasuk bahan berbahaya yang rentan disalahgunakan. Oleh karena itu memang Kementerian Perdagangan mengatur pendistribusian bahan berbahaya ini melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2004 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2022 tentang pendistribusian dan pengawasan bahan berbahaya. Memang tadi disampaikan bahwa B2 ini kalau untuk diperjualbelikan hanya dapat diimpor oleh importir terdaftar, dalam hal ini BUMN, yaitu PT PPI dan Sarinah. Begitu juga pendistribusiannya harus dilakukan oleh distributor terdaftar yang telah ditunjuk oleh importir tersebut tadi. Dan untuk importir produsen memang tidak dapat memindahtangankan dan hanya dapat memakai untuk keperluan tersendiri. Kemudian kami jelaskan juga bahwa di dalam PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, jadi perizinan untuk B2 ini masuk dalam kategori resiko tinggi. Sehingga dalam pendistribusiannya wajib memiliki perizinan berusaha sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam hal ini kami dari Kementerian Perdagangan sangat mendukung langkah dari Barreskrim Polri, utamanya Direktorat Tipiter, dalam rangka penegakan hukum terhadap penyalahgunaan perizinan berusaha dan pendistribusian B2, dalam hal ini sianida. Kami siap bersinergi, Pak Jenderal, terkait kasus ini, dan tentunya Kementerian Perdagangan juga mengapresiasi terkait temuan dan apa yang telah dilakukan oleh Barreskrim Polri dalam hal kasus ini. Mungkin itu saja dari kami yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mario Josko. Selanjutnya kita akan melihat sekilas selayang pandang. Ya. Silakan diputar.